Bukti permulaan kan cuma satu. Nah sekarang kita akan polisi berdasarkan kuat kan saya sudah sampaikan akan kita buka 24 jam kita memiliki waktu untuk melakukan pendalaman. Kemudian apakah kita ingin melihat apakah ada bukti tambahan lainnya dari satu alat bukti, masih ada 4 mungkin alat bukti lain. Kalau ditemukan minimal 2, bisa saja ya, kita melakukan penahanan. Penahanan itu tidak wajib ya. Penahanan tidak wajib termasuk kasus apapun, tapi di KUHAP menyampaikan dapat dilakukan penahanan. Dapat itu artinya boleh ditahan, boleh tidak. Sementara itu sambil menunggu proses pemeriksaan Wongso hingga saat ini, kami wartawan yang berada di Direskrimum Polda Metro Jaya terus mengumpulkan sejumlah informasi ataupun informasi-informasi yang beredar di kalangan wartawan di sini, seperti misalnya tadi ada informasi bahwa keluarga Jessica Kumala Wongso akan mendatangi Direskrimum Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah ayahnya Winardi Wongso, namun hingga saat ini belum nampak terlihat tiba di Direskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu jika kita melihat saat Jessica tiba pagi tadi di Direskrimum, ekspresinya tidak berbeda sama seperti yang ia tunjukkan saat pemeriksaan sebelumnya. Selama kurang lebih 4 kali pemeriksaan, Jessica nampak tidak terlihat tegang meskipun ia baru dijemput ataupun ditangkap oleh Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya pada pagi tadi pukul 7.45. Ketika kami memberondong Jessica dengan berbagai pertanyaan seperti misalnya bagaimana proses penjemputan ia, lalu mengapa ia memutuskan untuk tinggal di hotel, tidak di rumahnya lagi, Jessica hanya diam dan tadi langsung menuju ke ruang penyidikan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Sesaat setelah Jessica masuk ke ruang penyidikan, tadi kami wartawan pun langsung diperintahkan kembali untuk keluar untuk menunggu hingga proses pendalaman terhadap Jessica ini berlangsung. Sementara itu saat ini juga timbul pertanyaan apakah setelah dilakukan pendalaman ataupun penyidikan terhadap Jessica Kumala Wongso pada hari ini apakah akan langsung dilakukan penahanan atau tidak. Tadi juga sempat dinyatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, namun ia berdasarkan kepada KUHP bahwa 1 kali 24 jam setelah 24 jam dilakukan pemeriksaan pasca ditetapkan sebagai tersangka, penahanan tersebut bisa saja dilakukan, namun tentunya kebutuhan penahanan tersebut diserahkan lagi kepada penyidik apakah memang diperlukan untuk dilakukan saat ini atau tidak. Dan kita refresh ataupun kita flashback kembali bahwa baru saja sekitar 2 hari yang lalu dan baru diumumkan kemarin oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jessica Kumala Wongso juga sudah dicekal ataupun dilarang untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, artinya terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 ini hingga tanggal 26 Juni 2016 ini. Hal ini sesuai dengan permintaan dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Dirjen Imigrasi untuk melarang Jessica bepergian ke luar negeri. Sementara ini Jessica memang banyak disebutkan sebagai saksi ahli atas terbunuhnya atau matinya Wayan Mirna Salihin setelah menenggak es kopi Vietnam di salah satu kafe di Mall Jakarta Pusat, karena Jessica bersama 1 orang lainnya merupakan 2 teman yang menemani Mirna hingga Mirna menjemput ajalnya setelah menenggak kopi tersebut. Dan saat ini kami masih menantikan proses penyidikan ataupun proses pendalaman terhadap Jessica, begitu juga dengan menanti kehadiran dan juga pernyataan resmi lainnya yang jika nanti akan disampaikan oleh pejabat kepolisian di Polda Metro Jaya ini. Zilvia. Baik, Ferry Prihari, kami tunggu update kembali mengenai penetapan tersangka kasus pembunuhan Mirna. Jessica Wongso sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna, Polda Metro Jaya menyambangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk berkonsultasi melengkapi alat bukti dan keterangan saksi yang dimiliki Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk konsultasi dan ekspos kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kombes Pol Krisnamurti mengaku pertemuannya dengan Aspidum Kejati DKI Jakarta membawa alat bukti keterangan saksi ahli seperti laboratorium forensik, kedokteran forensik, serta psikolog yang diminta Kejati DKI Jakarta. Usai pertemuan, Kombes Pol Krisnamurti mengaku akan terus melanjutkan kasus kematian Mirna ini. Namun, Krisna enggan berkomentar saat disinggung perihal penetapan tersangka. Ini adalah koordinasi, konsultasi, ada diskusi antara Kejati dengan Polda Metro. Dalam hal ini dipimpin langsung tadi oleh Bapak Wakajati. Masukan-masukannya bagus.
dan lanjut dari masukan-masukan itu adalah ada bekal kami. Kepala Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo menyatakan pertemuan kedua kali ini untuk menyempurnakan fakta yang telah dimiliki. Intinya di dalam konsultasi dan koordinasi tadi, intinya penyempurnaan terhadap data-data atau fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh penyidik. Intinya begitu ya. Masukannya adalah masalah fakta yang ada itu intinya begitu ya. Berkas itu masuk materi pokok perkara. Kami tidak bisa menyampaikan titik. Cukup ya. Polda Metro Jaya pun bergerak cepat dengan langsung melakukan gelar perkara bersama penyidik untuk menetapkan tersangka. Polda mengaku sudah memiliki 4 alat bukti yang cukup untuk menjerat seorang tersangka kasus kematian Wayan Mirna akibat menegak racun sianida yang dicampur ke dalam minuman kopi pada 6 Januari lalu. Tim Liputan Metro TV. Wongso saat ditanyakan beberapa hal termasuk hal-hal kunci mengenai terbunuhnya Wayan Mirna Salihin akibat racun sianida. Hal inilah yang hingga saat ini berusaha diperdalam lagi oleh tim penyidik dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu mengenai ancaman yang mengancam Jessica setelah ia ditetapkan sebagai tersangka, tadi disebutkan dengan gamblang oleh Kombes Pol Krisnamurti bahwa ia dikenakan atau dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati karena ini termasuk ke dalam pasal pembunuhan yang terencana atau pembunuhan berencana. Dan berikut adalah kutipan pernyataan selengkapnya dari Kombes Pol Krisnamurti mengenai ancaman yang kami melakukan gelar perkara, yaitu Jessica. Gelar perkara sejak kepulangan dari habis maghrib sampai dengan pukul 23.00 dan hasil gelar perkara yang dihadiri para penyidik, Propam, kemudian Bitkum, kemudian Itwasda, kemudian para ahli yang terlibat, dan kami yakin dengan alat bukti yang kami miliki, maka yang bersangkutan tadi malam kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Dan dari hasil pemantauan kami mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada di rumah, tidak diketahui lokasinya. Dari kami ada tim surveillance, maka dalam rangka kebutuhan proses penyidikan, kami menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dan sejak pukul 00 tadi malam kami cari. Akhirnya tadi pagi sekitar pukul 7 pagi kami dapatkan atau kami temukan ya berdasarkan hasil penyelidikan anggota kami yang bersangkutan berada di Hotel Neo di Mangga 2 Square, dan sekitar 7.45 anggota kami masuk dengan sopan melakukan penangkapan, tidak ada perlawanan. Yang bersangkutan bersama orang tuanya, yang bersangkutan dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Direskrimum Polda Metro Jaya. Belum dilakukan pemeriksaan, tadi penyidik sempat menanyakan kondisi kesehatan dari Jessica dan menyatakan Jessica siap untuk menjalani proses pendalaman pemeriksaan pada pagi hingga siang hari ini. Sementara itu hanya 3 informasi poin itu saja tadi yang disampaikan oleh Kombes Pol Krisnamurti, karena Krisna langsung masuk ke dalam ruang penyidikan di Reskrimum untuk memantau seperti apa jalannya pendalaman pemeriksaan terhadap Jessica Kusuma Wongso ini. Sementara itu ketika kami tadi mencoba mendalami informasi lainnya mengenai apakah pengacaranya akan mendampingi Jessica selama pemeriksaan, tadi sesaat sebelum ditangkap tim dari penyidik yang menangkap Jessica juga sempat menanyakan apakah ia bersedia untuk didampingi oleh pengacara pribadinya atau akan ada pengacara yang ditunjuk sendiri karena sudah ada pasal yang mengancam dirinya dan dirinya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun Jessica menyatakan akan didampingi oleh pengacara pribadinya. Sementara itu kami juga masih menunggu ataupun memantau kehadiran dari pihak-pihak keluarga, baik keluarga dari Jessica ataupun Mirna yang dikabarkan akan mendatangi Polda Metro Jaya. Zilvia. Ferry Priari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta.
bagaimana proses penjemputan ia, lalu mengapa ia memutuskan untuk tinggal di hotel, tidak di rumahnya lagi. Jessica hanya diam dan tadi langsung menuju ke ruang penyidikan di Reskrim Polda Metro Jaya. Sesaat setelah Jessica masuk ke ruang penyidikan, tadi kami wartawan pun langsung diperintahkan kembali untuk keluar untuk menunggu hingga proses pendalaman terhadap Jessica ini berlangsung. Sementara itu, saat ini juga timbul pertanyaan apakah setelah dilakukan pendalaman ataupun penyidikan terhadap Jessica Kumala Wongso pada hari ini, apakah akan langsung dilakukan penahanan atau tidak. Tadi juga sempat dinyatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, namun ia berdasarkan kepada KUHP bahwa 1 kali 24 jam setelah 24 jam dilakukan pemeriksaan pasca ditetapkan sebagai tersangka, penahanan tersebut bisa saja dilakukan, namun tentunya kebutuhan penahanan tersebut diserahkan lagi kepada penyidik apakah memang diperlukan untuk dilakukan saat ini atau tidak. Dan kita refresh ataupun kita flashback kembali bahwa baru saja sekitar 2 hari yang lalu dan baru diumumkan kemarin oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jessica Kumala Wongso juga sudah dicekal ataupun dilarang untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, artinya terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 ini hingga tanggal 26 Juni 2016 ini. Hal ini sesuai dengan permintaan dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Dirjen Imigrasi untuk melarang Jessica bepergian ke luar negeri. Sementara ini Jessica memang banyak disebutkan sebagai saksi ahli atas terbunuhnya atau matinya Wayan Mirna Salihin setelah menenggak es kopi Vietnam di Salasan Berencana. Dan berikut adalah kutipan pernyataan selengkapnya dari Kombes Pol Krisnamurti mengenai ancaman yang kami melakukan gelar perkara, yaitu Jessica Wongso. Gelar perkara sejak kepulangan dari habis maghrib sampai dengan pukul 23.00 dan hasil gelar perkara yang dihadiri para penyidik Propam, kemudian Bitkum, kemudian Ipasda, kemudian para ahli yang terlibat, dan kami yakin dengan alat bukti yang kami miliki, maka yang bersangkutan tadi malam kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Dan dari hasil pemantauan kami mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada di rumah, tidak diketahui lokasinya. Dari kami ada tim surveillance, maka dalam rangka kebutuhan proses penyidikan, kami menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dan sejak pukul 00.00 tadi malam kami cari. Akhirnya tadi pagi sekitar pukul 7 pagi kami dapatkan atau kami temukan, ya, berdasarkan hasil penyelidikan anggota kami, yang bersangkutan berada di Hotel Neo di Mangga 2 Square, dan sekitar 7.45 anggota kami masuk dan lanjut dari masukan-masukan itu adalah ada bekal kami. Kepala Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo menyatakan pertemuan kedua kali ini untuk menyempurnakan fakta yang telah dimiliki. Intinya di dalam konsultasi dan koordinasi tadi, intinya penyempurnaan terhadap data-data atau fakta-fakta yang sudah dimakan oleh penyidik. Intinya begitu ya. Masukannya adalah masalah fakta yang ada itu intinya begitu ya. Berkas itu masuk materi pokok perkara. Kami tidak bisa menyampaikan titik. Cukup ya. Polda Metro Jaya pun bergerak cepat dengan langsung melakukan gelar perkara bersama penyidik untuk menetapkan tersangka. Polda mengaku sudah memiliki 4 alat bukti yang cukup untuk menjerat seorang tersangka kasus kematian Wayan Mirna akibat menegak racun sianida yang dicampur ke dalam minuman kopi pada 6 Januari lalu. Tim Liputan Metro TV. Wongso saat ditanyakan beberapa hal termasuk hal-hal kunci mengenai terbunuhnya Wayan Mirna Salihin akibat racun sianida. Hal inilah yang hingga saat ini berusaha diperdalam lagi oleh tim penyidik dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu mengenai ancaman yang mengancam Jessica setelah ia ditetapkan sebagai tersangka, tadi disebutkan dengan gamblang oleh Kombes Pol Krisnamurti bahwa ia dikenakan atau dijerat pasal 340
KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati karena ini termasuk ke dalam pasal pembunuhan yang terencana atau pembunuhan. Bukti permulaan kan cuma satu. Nah sekarang kita akan polisi berdasarkan kuhap kan saya sudah sampaikan akan kita buka 24 jam kita miliki waktu untuk melakukan pendalaman. Kemudian apakah kita ingin melihat apakah ada bukti tambahan lainnya dari satu alat bukti, masih ada 4 mungkin alat bukti lain. Kalau ditemukan minimal 2 bisa saja ya, kita melakukan penahanan. Penahanan itu tidak wajib ya. Penahanan tidak wajib, termasuk kasus apapun. Tapi di KUHP menyampaikan dapat dilakukan penahanan. Dapat itu artinya boleh ditahan, boleh tidak. Sementara itu sambil menunggu proses pemeriksaan Wongso hingga saat ini, kami wartawan yang berada di Direskrimum Polda Metro Jaya terus mengumpulkan sejumlah informasi ataupun informasi-informasi yang beredar di kalangan wartawan di sini. Seperti misalnya tadi ada informasi bahwa keluarga Jessica Kumala Wongso akan mendatangi Direskrimum Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah ayahnya Winardi Wongso, namun hingga saat ini belum nampak terlihat tiba di Direskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu jika kita melihat saat Jessica tiba pagi tadi di Direskrimum, ekspresinya tidak berbeda, sama seperti yang ia tunjukkan saat pemeriksaan sebelumnya. Selama kurang lebih 4 kali pemeriksaan, Jessica nampak tidak terlihat tegang meskipun ia baru dijemput ataupun ditangkap oleh Kasubdit Jatan-Ras Polda Metro Jaya pada pagi tadi pukul 7.45. Ketika kami memberondong Jessica dengan berbagai pertanyaan seperti misalnya Batu Cafe di Mall Jakarta Pusat, karena Jessica bersama 1 orang lainnya merupakan 2 teman yang menemani Mirna hingga Mirna menjemput ajalnya setelah menenggak kopi tersebut. Dan saat ini kami masih menantikan proses penyidikan ataupun proses pendalaman terhadap Jessica. Begitu juga dengan menanti kehadiran dan juga pernyataan resmi lainnya yang jika nanti akan disampaikan oleh pejabat kepolisian di Polda Metro Jaya ini. Zilvia. Baik, Ferry Prihadi, kami tunggu update kembali mengenai penetapan tersangka kasus pembunuhan Mirna. Jessica Wongso sebagai tersangka pembunuh wayan Mirna, Polda Metro Jaya menyambangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk berkonsultasi melengkapi alat bukti dan keterangan saksi yang dimiliki Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk konsultasi dan ekspos kasus kematian wayan Mirna Salihin. Kombes Pol Krisnamurti mengaku pertemuannya dengan Aspidum Kejati DKI Jakarta membawa alat bukti keterangan saksi ahli seperti laboratorium forensik, kedokteran forensik, serta psikolog yang diminta Kejati DKI Jakarta. Usai pertemuan, Kombes Pol Krisnamurti mengaku akan terus melanjutkan kasus kematian Mirna ini. Namun, Krisna enggan berkomentar saat disinggung perihal penetapan tersangka. Ini adalah koordinasi, konsultasi, ada diskusi antara Kejati dengan Polda Metro. Dalam hal ini dipimpin langsung tadi oleh Bapak Wakajati. Masukan-masukannya bagus.